alhamdulillah kajian di Facebooknya juga aktif beliau. Para hadirin wal hadirat, saya hampir setiap tahun ke kantor NU Tulungagung ini sejak zamannya Kiai Mutawakkil dulu. Jadi dulu pernah ada turba PWNU itu di sini tempatnya. Kemudian beberapa kali Kiai Abdurrahman Nafis menugaskan saya ke tempat ini karena awalnya saya di Aswaja Center itu sebagai konsultan, Pak. Nopo konsultan, jadi kongkonan ketika ada kesulitan. Jadi kalau Yai Nafis tidak bisa, Yai Marzuki tidak bisa, Siti Kongkon itu berawal dari konsultan. Tapi beda dengan konsultan hukum, konsultan kedokteran. Niki konsultan Aswaja niki, terus makmum mawon para kiai. Karena kulo yakin dalil tahlilan sampun sering kulo sampaikan ten mriki, dalil-dalil yang sudah lainnya sampun sering kulo sampaikan, maka napa malih nek panjenengan ngaose sampun tingkat mahalli, sampun tingkat muhaddam niku mumpun tingkatane murajjihul madhab. Sebab dari kitab muhaddab menika Imam An-Nawawi mensyarah namanya kitab Al-Majmu'. Tapi sekali lagi kita tetap berbagi niki awal dari madhab tentang aliran di dalam Islam, enten karena faktor politik Syiah dan Khawarij, enten murni akidah. Di antara akidah menika adalah munculnya madhab Imam Asy'ari. Yang membedakan NU dengan selain NU niku setunggal, bermadhab niku kunci. Ketika Nabi didatangi malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, mal iman, wahai Nabi Muhammad, nopo iman, nopo Islam, nopo ihsan. Ajaran Islam ada 3, akidah, syariah, akhlak atau tasawuf. Kulo kali panjenengan dalam menjalankan itu, dalam menjalankan 3 ajaran ini, kuncinya setunggal, nopo bermadhab. Niku boten saged ditawar-tawar. Mulai dari zamannya Hadratus Syekh dalam Qanun Asasi, dalam kitab Risalah Ahli Sunnah niki sampun tertera. Bahkan tahun 2015 ulama sedunia menika berkumpul di Chatnya, dipimpin oleh Grand Syekh Al-Azhar Syekh Ahmad Thayyib, Dr. Syekh Ali Jum'ah, dan juga Habib Umar dari Yaman dan beberapa habaib dari negara lain. Kalau di Indonesia saat menika yang mewakili 3, Habib Jamal dari Malang, Habib Soleh Jufri dari Solo, alhamdulillah setunggal dari perwakilan Madura Kiai Izzat. Jadi Madura niku kalau tidak ada perwakilannya biasanya protes, Pak. Alhamdulillah kalau ini sampun dipenuhi. Kenapa? Karena ketika dulu Roma Irama menyanyikan 135 juta, itu Madura tidak disebut. Ada Sunda, ada Batak, itu tidak disebut. Akhirnya orang Madura protes, oh, ini kok tidak disebut? Nggak ada di mana? Dan masih banyak lagi yang lainnya masuk di sana. Akhirnya menerima orang Madura. Oh, seliaran. Ternyata dalam pertemuan ulama di Chetnya meniko diputuskan ahli sunnah wal jamaah dan hambali dalam bidang tasawuf kita ini mengikuti Quran hadis berdasarkan rumusan Imam Al-Junaid dan Imam Al-Ghazali. Atau saat menikah ketika pertemuan ulama di Chetnya memutuskan ahli sunnah ini, Pak, yang namanya Wahabi ini ngamuk-ngamuk karena tidak dimasukkan dalam kategori ini. Dan ini yang sudah berjalan sejak ribuan tahun, diamalkan oleh miliaran umat Islam. Wahabi itu seketik, Hizbut Tahrir seketik, yang lainnya sedikit, yang mayoritas umat Islam tetap mengikuti. Kemudian niki ilmu rantan panjenengan sampun banyak mempelajari kitab-kitab besar dan menurut saya itu kiai bagus dan terlepatnya di kantor dirasakan mawon.
Kenapa orang NU sering dibid'ahkan? Kenapa amaliyah kita sering disesatkan? Faktornya sekawan ini. Sekali lagi, ada 4 faktor. Sebab pulau ini pun dekat dengan di kali Wahabi. Cuma bertenang tentang dunia nyata, tentang dunia maya. Apa dunia maya? Dunia ini tenang gitu. Dunia yang banyak memalingkan antara suami dan istri. Kenapa? Dulu sebelum tidur, suami istri ini ngomong-ngomongan. Saat ini kumpul-kumpulan. Suaminya membuka Facebook, istrinya membaca WA. Keturun, tidak ada pembicaraan lagi. Begitu bangun yang dicari pertama oleh suami, bukan istrinya lagi. Sinten Pak? Ikutan Surabaya, terus pun ditentu Bandung. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, faktor hadis dhaif. Misal nopo kias ibadah menika contoh agan dan kuburan. Agan dan kuburan menika kan kias di dalam masalah ibadah. Karena orang itu masuk ke dunia diadani, maka ketika keluar juga diadani. Dan ini banyak di dalam fikih Syafi'i yang namanya kias ibadah. Oleh mereka dibebaskan semua. Maka kalau tanyakan setunggal mungkin supatos. Nanti kalau Kalimantannya tentang beberapa amalan yang berangkat dari kias ibadah yang ternyata secara fikih memang dibenarkan. Kemudian faktor tradisi, pokok angger enten kesamaan dengan agama lain, menikah oleh mereka pasti selalu dibid'ahkan. Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi itu disamakan dengan Natal di dalam agama lain. Kita melaksanakan Isra dan Mi'raj, oleh mereka disamakan dengan kenaikan Isa Al-Masih. Mohon maaf menjelang karena ibu yang ada di luar, bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki mobil Agya Butik AG14. Ini masalah jelas. Ini pusing. Terkait yang lain, terkait masalah mojo Quran, masalah talqin, niku sekali lagi khilafiyah. Sementara uki di dalam madhab Imam Maliki tidak mempermasalahkan dengan hadis dhaif. Dengan madhab Syafi'i Imam Malik, Imam Nawawi mengatakan sampun menjadi ittifaq kesepakatan para ulama dalam mengamalkan hadis dhaif. Madhab Hambali uki mengata pun saat niki sing rotok berat, tetapi insyaallah senasa rotok berat kula yakin panjenengan mampu untuk memahami. Niki metode ijtihad. Ijtihad niku wonten kali. Niki rotok pembahasan usul fikih. Usul fikih kali usul rapat niku benten. Napa benten Orang yang sering usul di rapat menika biasanya usulnya bagus, usulnya sae, tetapi ketika pelaksanaannya sing usul niki mboten enten. Napa? Sebab biasanya yang rajin usul ketika rapat kuliahnya jurusan usuluddin, makanya usul terus. Terus ijtihad menika ada 2 cara, ada nasson. Nasson menika apa yang dilakukan oleh Nabi sesuai dengan hadisnya. Nabi memerintahkan sholat berdiri, Rasulullah berdiri sholatnya. Dan hadisnya Rasulullah memerintahkan sholat menikah takbir dengan mengangkat tangan, Rasulullah takbir mengangkat tangan. Dan nek niki nek dalil nas sebagai ijtihad sedoyo mujtahid sakit. Kemudian ada ijtihad model yang kedua namanya istinbat, menggali hukum. Justru di metode ijtihad istinbat inilah hebatnya para mujtahid. Napa? Sekilas di dalam teks tidak terlihat. Setelah mujtahid menika sampun badrul wus'i, mengerahkan semua daya kemampuan, lalu kemudian akan menghasilkan sebuah hukum saking teks hadis ataupun ayat Al-Quran. Kalau paringi contoh,
Kalau barengi contoh, panjenengan semerep santen napa boten? Santen menika kelihatan napa boten? Boten kelihatan. Awalnya harus naik ke atas pohon kelapa, kelapanya harus diturunkan, kemudian serabutnya harus dilepas, tempurungnya harus dipecahkan, kemudian dalamnya harus diparut, diberi air, diperas, baru keluar santan. Niku istimbat. Contohnya nopo niki. Nabi ketika haji wada, ketika Rasulullah haji wada meniku enten ribuan sahabat, karena belum konsentrasi, Rasulullah dawuh kepada sahabat Jarir, kamu suruh orang-orang itu untuk tenang. Maka sahabat Jarir menenangkan para sahabat. Saking hadis niki oleh Imam Ibnu Hajar, ini menjadi dalil kalau ada seorang khotib, di depannya ada seorang Bilal, yang Bilal itu menyuruh tenang. Idza sa'idal imamu 'alal mimbar. Tetes metode Jumatan kula kali panjenengan yang ada Bilalnya niku boten bid'ah. Kenapa? Enten dalil hadis yang oleh Imam Ibnu Hajar kemudian diistimbat. Istimbatnya beliau menggunakan sistem kias, yang kemudian ketika kula kali panjenengan Jumatan enten Bilal sanes bid'ah. Kok sami mendel napa niki, Pak? Sakit mangertos napa boten? Dalam niki rada berat lho nggih, sebab niki istimbat niki. Kula teng Surabaya nerangaken dalil istimbat menika minimal yang mendengarkan menika lulusan S3. Maksud kula SD, SMP, SMA. Panjenengan sampun lulus napa dereng? Berarti paham. Nek kula boten paham, napa wong kula boten lulus SMA, Pak. Mantun MI kula dimondokaken. Itu sekali lagi niki yang kemudian dijadikan dalil oleh para ulama kita. Contoh malih niki terkait doa Fatihah. Terus enten seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri, beliau dengan sahabat yang lain melewati sebuah perkampungan, dan mereka kepala sukunya mengalami sakit karena disengat oleh binatang berbisa. Lalu penduduknya menikah, ada enggak di antara kalian yang bisa mengobati pemimpin kami? Abu Sa'id Al-Khudri, kalau kami bisa menyembuhkan, kalau sembuh nanti bagaimana? Kalau saya bisa mengobati lalu sembuh bagaimana? Pun saya beri kambing. Ternyata oleh Abu Sa'id Al-Khudri dibacakan Fatihah, kali Allah diwarasakan. Oleh Allah disembuhkan, diberi kambing. Ketika diberi kambing mau disembelih, sahabat lain tidak mau. Ini kita tidak tahu hukumnya kambing ini halal apa enggak. Setelah dibawa ke Madinah, matur tumateng Rasulullah menceritakan kejadian itu, Nabi tangleb, wa ma adraka annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu kalau Fatihah itu untuk doa? Kamu sembelih kambingnya, saya minta bagiannya. Artosnya pun halal. Saking hadis masalah doa ruqyah dengan Fatihah menika, Imam As-Subki beristimbat. Istimbatnya Imam As-Subki, kalau surat Fatihah bisa dibacakan untuk orang yang hidup, maka ketika surat Fatihah digunakan orang yang sudah meninggal juga diperbolehkan. Makanya saat kulo kali panjenengan tahlilan maca Fatihah, kulo kali panjenengan mantun salat jenazah enten Fatihah, kulo kali panjenengan saat ziarah kubur maca Fatihah. Fahimtum?